bisa mengatakan bahwasanya semua jenis tulisan yang kita lihat di dalam Al-Quran itu bukan termasuk kaligrafi. Padahal yang namanya kaligrafi itu kan tadi semua tulisan yang indah. Tetapi dalam hal ini nanti ini tulisan yang di dalam Al-Quran itu juga termasuk kaligrafi. Baiklah, langsung saja akan saya praktekkan bagaimana teknik. Di dalam belajar kaligrafi ini ada dua kunci, ya, dua kunci yang sangat penting, yaitu yang pertama kita harus mengetahui jenis ini, jenis kaligrafi. Dan yang kedua yang sangat penting adalah teknik atau cara membuatnya. Jadi kalau sampai semuanya ini kepingin menjadi seorang kaligrafer yang andal, jadi harus mengetahui namanya teknik. Teknik itu adalah cara, ya. Baik, akan saya praktekkan. Jadi setelah mempelajari ini nanti sampai semuanya pasti tidak akan menyangka bahwasanya kaligrafi itu ternyata ada aturannya, ya. Oke, khat nafsi. Saya ambil contoh saja huruf alif. Ini saya sengaja untuk menggunakan dua buah pensil. Mengapa? Di dalam pembelajaran kaligrafi itu diperlukan sebuah peralatan yang mana seperti pulpen. Kalau kalian sering melihatnya adalah stabilo, ya, stabilo. Dan ini stabilonya saya perbesar, jadi seperti ini. Jadi seperti ini nanti mudah untuk menulis kaligrafi. Nah, untuk mewakili stabilo ini saya sengaja menggunakan spidol. Tapi kalau sampai semuanya tidak punya spidol karena mungkin mahal atau nanti duit, ya, nanti kalian bisa menggunakan pensil. Pensil tentunya juga yang agak bermerek dengan yang murah. Nanti kalau murah nanti bisa menyelesaikan buku nanti semuanya. Oke, ya, ini sebagai ibaratnya spidol saya ini adalah ujung yang sini dan ujung yang sini. Jadi nanti kelihatan miring. Kalau yang mempraktekkan kamu semuanya ini lebih mudahnya kita kali dengan karet. Oke, akan saya praktekkan biar tidak terlalu banyak mulut, ya. Akan saya tuliskan sebuah huruf abjad alif, ya, alif misalkan. Dalam menulis alif ini caranya seperti ini, tolong. Oh iya, sebelum saya menulis alif ada beberapa latihan yang sangat penting untuk latihan, ya, untuk pemanasan. Di antaranya adalah kalian harus sering-sering untuk menuliskan dengan pena yang kamu tali itu tadi. Caranya misalkan seperti ini, ke kanan, terus sampai lurus, ya, ini. Nah, ini kalau sama semuanya tidak terlatih ini mesti bergelim, berdek, ya, apalagi ulang sarapan, berdek. Terus kemudian latihan ke bawah. Ingat, menulisnya tetap seperti ini tekniknya, ya. Nah, seperti ini, lurus ke bawah, ke kanan, melengkung, ya. Ini untuk pemanasan, ya, sit, ya, seperti ini. Dibalik lagi dari bawah ke atas. Zigzag, ya, membuat lingkaran. Nah, tetapi dengan teknik, ingat ini tidak boleh bergerak ke sana kemari, ya. Jadi langsung tetap seperti ini dan seterusnya. Nah, ini adalah merupakan latihan kita sebelum menulis. Selanjutnya, sebuah rahasia lagi di dalam menulis kaligrafi, saya contohkan alif. Kita menulis dulu yang namanya nasfi. Bahwasanya alif untuk nasfi, khat nasfi, ini memiliki ukuran tertentu, tidak ngawur, sesuai dengan besar kecilnya mata pena. Ini sangat menentukan. Alif untuk nasfi misalnya, ini saya tulis seperti ini. Ini standar. Kalau menulis seperti ini untuk khat nasfi, ini tidak boleh melebihi kepanjangannya yang ini. Contoh misalnya seperti ini. Mata penanya sekian, alifnya sekian. Nah, ini tidak boleh. Mengapa? Karena di dalam kaligrafi ini ada rahasianya, yaitu ukuran mata pena. Maksudnya bagaimana?
Nah, ini loh, kotak-kotak untuk nafki mulai dari atas sampai bawah ini memiliki ukuran 5 kotak ujung mata pena. Coba ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini standarnya. Jadi kalau misalkan pena kita itu besar, otomatis alisnya ikut besar. Contoh ini saya lebarkan ya, seperti ini. Satu, 2, 3, 4, 5. Ya, kurang lebih seperti ini ya. Nah, jadi seperti ini. Kalau penanya lebar, berarti otomatis ini lebih besar, harus lebih besar. Jangan sampai kecil terus gambarnya nyolot gede. Iya, maksudnya ya. Baiklah, selanjutnya, nah, dan ini secara otomatis nanti kalian, ini adalah cuplikan saja yang pengen saya berikan rahasianya. Mungkin di tempat yang lain tidak ada ya, terus terang tidak boleh diri lah sebetulnya ya. Ini adalah salah satu rahasianya. Nah, nanti untuk lebih jelasnya kalian tentunya kalau pengen bisa ya silakan nanti digabung di MTS Monggo Luntuntaran. Oke ya? Paham semuanya? Oke. Baiklah, untuk khot nafsi ini saya cuplikan seperti ini. Kemudian yang kedua adalah khot sulus. Nah, ini adalah salah satu jenis kaligrafi yang sangat menarik di negara Arab. Ini adalah khot sulus ini memiliki harga yang tertinggi. Kalau mai dewi gue motornya yang kelas 15-an yang dulu ya. Jadi seperti itu. Saya contohkan ini untuk kalau nafsi tadi membutuhkan 5 titik. Untuk khot solusi ini untuk ukuran alisnya ini adalah 7 titik lebih panjang dan nanti ada tanda-tandanya. Contoh ini tidak pakai penggaris kok bisa lu coba ya iyalah dia kudu latihan masalahnya tidak bisa tidak bisa dadak ini kudu berlatih ini. Nah seperti ini. Nah sekarang kita beri titik ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah untuk khot solusi ini lebih tinggi daripada khot nafsi yang tadi. Dan kemudian bedanya apa? Yang atas ini untuk alif ini ada kepalanya. Saya menyebutkan kepala atau istilahnya hiasannya. Nah, seperti ini bedanya. Jadi perbedaannya secara jelas. Selain ini adalah kalau yang nafsi itu seperti yang kamu lihat di Al-Quran itu mudah dibaca. Kemudian kalau khot sulus ini biasanya sangat indah sehingga orang kadang-kadang kurang bisa membaca karena di dalam khot sulus itu ada hiasan-hiasan yang sangat membuat menarik khot itu. Karena untuk lebih jelasnya silakan kalian lihat secara bersama bagaimana saya menuliskan sebuah khot sulus. Saya akan menulis kata al-maulud ya, coba diperhatikan baik-baik. Tetap menggunakan pensil 2 ya. Ketika kita menulis harus tenang. Nah, harus tenang. Mengapa ini kok agak mencong? Loh kok mencong apa? Ya memang seperti ini. Letak seninya kalau lurus itu nilai seninya kurang ya. Jadi ini kalau dilihat dari situ ini agak mencong, kali ini 90 derajatnya ke sini. Sekian ya, jadi ini yang bawah agak miring. Kita lanjutkan al-maulud. Ingat, di dalam membuat ini harus kita hati-hati, harus kita perhatikan. Ya, bisa lah. Insya Allah mudah kalau mau latihan.
Ingat, ciri khas dari huruf sulus adalah ini, ada kepalanya. Kemudian berikutnya adalah maulud. Maulud, kita tinggal menemukan ya, seperti ini. Jadi ini dari pertolongannya nanti kita hapus. Awal mula ketika kita menulis ini ya, awalnya seperti ini. Ini kan putus-putus. Jadi ini kita sempurnakan menggunakan sudah gabungan. Ini kita hapus, bekas-bekasnya ini kita hapus. Baru nanti kalau kita sudah mewarnai ini akan lebih cantik lagi. Nah, setelah itu di dalam huruf sulus biasanya ada harokat, juga ada hiasannya. Nah, untuk hiasan ini harus lebih kecil daripada tulisannya. Tulisannya besar, jadi ini nanti harokatnya kecil. Jadi ini saya kecilkan, tapi nanti kalau kamu nggak boleh seperti ini, harus pakai pensil 2. Jadi 2 pasang seperti ini. Jadi untuk menulis ada sendiri, untuk yang harokat ada sendiri. Jadi untuk yang harokat nanti diperkecil, diginikan, dikarati gitu ya. Jadi kalau saya sekarang pakai ini aja dulu. Contohnya, ini kita beri harokat dulu. Nah, kalau kita sudah melihat ini ya, semacam ini, di dalam huruf sulus ini keindahannya masih kurang. Oleh karena itu, karena di sini masih banyak tempat yang kosong, ini kita beri hiasan biar tampak keindahannya. Kita menyebutnya biasanya genotuk-tuki ya, untuk memenuhi tempat yang kosong ini harus kita beri hiasan-hiasan semacam ini. Tetapi hiasan ini tidak ngawur. Terus pokok duk ini tidak boleh, tidak semacam itu. Ya, seperti ini. Ya, kurang lebih jadinya seperti ini. Nah, mungkin sampai di sini kita mungkin hanya bisa menikmati semacam ini. Nanti akan lebih bagus lagi kalau kita sudah mewarnainya. Nah, ini masih yang kita bahas masih sebagian kecil ya, masih sebagian kecil dari apa yang ada di kaligrafi. Dan itu nanti kita harus mengembangkan diri. Belum kita belajar warna. Kalau kita sudah belajar warna, ini nanti akan sangat menarik sekali. Ya, warna yang cerah, warna yang gelap, belum lagi jadi kalau kita, tapi intinya kita harus suka terlebih dahulu. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya anak-anak, tentunya kalian tidak boleh berputus asa. Yang namanya orang menjadi orang yang sukses, orang yang pandai itu harus latihan, dan latihan. Ya, saya kira cukup sekian saja. Ya, nanti kalau ingin mendalami lagi seperti pesan saya awal tadi, kalian bisa sekolah di MTS Negeri, MTS Manta Ulum Bendara. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.